Nah, ini masih 22 ya mahasiswa yang masuk. Kita langsung mulai saja ya. Hari ini kita akan membahas tentang keganasan sel atau jaringan ya. Sudah dipelajari tadi malam? Sudah, Bu. Sudah ya. Ada pertanyaan terkait keganasan sel? Yang belum paham yang mana? Bu, saya mau tanya itu, Bu, di slide keempat. 1, 2, 3, 4. Oh ya, ini tadi, saya hanya nambah ini, saya slide ke-5 ya. Ini saya share saja yang saya tambahkan ya. Ya, slide yang keempat. Siapa yang mau tanya? Wiswianti, Bu. Wiswianti. Tapi saya hanya mengubah satu slide kok ya. Hanya menambahkan informasi saja. Yang ini ya? Iya, Bu. Ya, jadi keganasan sel itu kaitannya dengan pembentukan tumor ya. Ya, Iswianti yang bagian mana? Yang kurang paham? Itu bukan tumor juga dapat berasal dari protein penghambat proliferasi yang cacat. Nah, cara menghambatnya itu gimana, Bu, prosesnya? Cara menghambatnya. Ya, ini jadi memang ada informasi tumor juga dapat berasal dari protein penghambat yang sudah cacat ya, protein penghambat proliferasi yang cacat. Jadi maksudnya ini contohnya ini ya, pada RB, P53 dan tumor payudara. Nah, protein yang cacat itu maksudnya protein yang sudah mengalami mutasi. Ya, sebenarnya tidak hanya mengalami mutasi, karena ini faktor penyebab tumor kan banyak ya Mbak ya. Nanti karena pengaruh faktor karsinogenik kimiawi, radiasi, ya beberapa jaringan yang sudah mengalami inflamasi itu mudah mengalami mutasi maksudnya ya. Secara genetik dan virus. Jadi kalau misalkan produk dari protein penghambatnya itu sudah mengalami kecacatan ya dari indukannya, maka hal itu akan menyebabkan tumor ya jika kita sudah mengalami pendewasaan. Nah, contohnya seperti ini. Tadi caranya ya ditanyakan. Nah, misalkan ya pada anak ini pada masa embrio ya. Ternyata pada masa embrio ya sebelum anak ini lahir ya. Nah, ada gen-gen yang secara alami ya dibawa oleh orang tuanya, yang mana gen-gen itu nantinya jika tidak bisa diapoptosis ya atau tidak bisa diperbaiki oleh sel-sel pada anak ini, maka akan berkembang menjadi yang namanya retinoblastoma atau kanker pada mata ya. Sebenarnya secara alami tubuh kita itu sudah punya suatu enzim atau protein yang mampu memperbaiki DNA yang sudah mengalami mutasi atau DNA yang rusak itu ya namanya ini P53, protein P53. Nah, ini fungsinya memang untuk memperbaiki sel-sel yang rusak. Kalau misalkan dari P53 ini tidak mampu, maka sel itu akan diapoptosis ya secara alami pada saat perkembangan embrio. Nah, pada waktu pertemuan kedua kemarin kita membahas kematian sel ya, apoptosis dan nekrosis. Jadi ibaratnya kalau nekrosis itu kematian sel yang tidak kita kehendaki ya, memang jadi kerusakannya itu merugikan. Tetapi kalau apoptosis itu kematian sel yang terprogram. Jadi memang ada beberapa kematian sel yang memang diinginkan oleh diri kita untuk penyesuaian jaringan, untuk memperbaiki sel atau jaringan yang rusak gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan perbaikan DNA ini tidak bisa diatasi oleh P53, maka langkah terakhir adalah sel itu akan mengalami apoptosis. Nah,
Jika apoptosis itu mengalami kegagalan, maka hal itu akan menyebabkan tumor atau kanker ya, sehingga gen yang diekspresikan oleh protein RB ini akan diekspresikan pada seseorang jika anak itu sudah lahir ya. Ini contohnya. Retinoblastoma memang secara lahir anak itu lahir bayi retinanya sudah seperti ini ya. Sudah mengalami kanker. Kemudian ini tumor Willis. Nah, ini sejak anak itu lahir, ginjalnya itu sudah mengalami abnormalitas ya. Ada yang secara lahir sudah mengalami kebocoran jantung ya, kanker hati. Nah, itu langsung dari lahir ya. Nah, pernah dulu itu Bu Leli waktu saya diskusi tentang apa ya, masalah tempat Bu Leli ini penelitian ya di rumah sakit di Surabaya itu ternyata kata beliau itu memang banyak ya, hampir setiap hari itu ada pasien yang pada saat melahirkan janinnya itu memang bermasalah ya. Dan biasanya kalau misalkan tumornya itu sudah menyerang organ-organ yang sangat penting ya seperti hati, jantung, kemudian ginjal, maka bayi itu tidak lama masa hidupnya ya. Jadi di rumah sakit itu hanya dilakukan terapi, tapi lama-kelamaan umumnya itu tidak bertahan hidup ya, itu menurut informasi yang didapat dari Bu Leli ya waktu beliau sedang penelitian di rumah sakit. Nah, tetapi kalau misalkan organnya itu hanya menyerang beberapa organ yang kurang begitu krusial ya mata. Nah, sebagian yang lainnya satu mata kan masih bisa berfungsi ya. Nah, ini bisa berkembang hingga dewasa, anak itu seperti ini ya, tetapi tidak bisa disembuhkan ya. Mungkin hanya beberapa terapi, tetapi menyebabkan yang sekiranya menyebabkan jaringan itu tidak menjalar ya. Jika tumor atau ya tumor itu termasuk tumor yang jinak. Kalau prosesnya itu memang sudah secara alami ya Mbak. Kalau protein penghambat proliferasi yang cacat itu memang sudah dibawa sejak anak itu masih di dalam kandungan. Itu maksudnya. Ya, ada pemahaman Mbak Iswiyanti? Dan termasuk tumor payudara ini juga ternyata sudah diteliti ada gennya ya. Ada onkogennya yang bisa diturunkan ya. Kalau misalkan seseorang tersebut, misalkan ya seorang ibu yang memiliki kanker payudara dan berkesempatan untuk hamil, nah itu kemungkinan si bayinya itu memiliki gen yang mewariskan onkogen penyandi kanker payudara. Nah ini, misalnya kanker payudara. Nah ini banyak ya tipe-tipe gennya. Jadi onkogen ini adalah gen yang berpotensi menyebabkan tumor atau kanker. Nah, apakah sel yang sudah cacat ya, karena adanya kerusakan DNA, sel itu akan tetap membelah? Miftah. Coba Miftah. Jika sel itu sudah mengalami kecacatan ya, karena adanya DNA yang rusak, apakah sel itu tetap melakukan pembelahan? Miftah. Iswianti, bagaimana? Ada gambaran sudah? Sudah Ibu.
Ya, Miftah? Tidak tahu. Eureka. Ini kan. Sebenarnya itu kalimat pendahuluan ya. Jadi jika sel mengalami kecacatan karena DNA-nya yang sudah rusak, apakah ada kemungkinan sel-sel tersebut akan masih melakukan pembelahan? Ya, siapa yang bisa? Saya kasih bonus poin keaktifan ya. Saya, Bu. Siapa? Suyanti. Ya, Pak Is. Mau coba jawab, Bu. Itu kan di situ pendahuluannya DNA yang rusak itu kemungkinan masih bisa membelah, tapi akhirnya nanti itu hasil pembelahnya itu selnya cacat. Iya, jadi kan pertanyaan saya apakah ada kemungkinan untuk bisa membelah? Pertanyaannya, Mungkin, Bu. iya tetap bisa membelah karena yang rusak itu kan hanya DNA-nya ya. Tetapi menghasilkan sel yang cacat itu ya maksudnya ya. Ya benar ya. Nah, di sini memang banyak istilah-istilah ya. Nah, ini mahasiswa enggak usah terlalu bingung ya istilah. Bu itu apa sih, Bu? Cis, RB, nah ini ya. RAS, GTP gitu ya, ALB, FAS ini apa? Nah, ini memang suatu protein-protein yang diekspresikan oleh sel-sel tumor ya untuk membantu perkembangan dan pembelahan sel tumor itu sendiri. Nah, ini memang masih berupa suatu kode ya, tetapi masih belum diketahui namanya. Ini saya ada yang salah ketik ya, ini bukan tiroid ya. Nah, jadi ada istilah onkogen. Onkogen ini adalah gen yang mengalami mutasi yang akan berproliferasi ya. Proliferasi itu apa? Nina. Proliferasi apa? Peningkatan jumlah sel, Bu. Ya, peningkatan jumlah sel atau pembelahan sel ya. Onkoprotein adalah produk dari onkogen, artinya protein-protein yang sudah mengalami mutasi ya. Protoonkogen adalah gen yang normal. Berarti jika tubuh kita tidak mengalami gangguan ya, tidak mengalami tumor atau tidak ada gen-gen yang berpotensi sebagai kanker, maka gen kita itu termasuk yang protoonkogen. Ini contoh contoh onkoprotein yang berwarna ungu ya. Maksudnya ini penjelasan yang ini ya. Warna ungu ini contoh protein-proteinnya. Ya. Ini protein. Ungu. Ini ya, RAS, RAF, ini reseptor. Faktor-faktor pertumbuhan yang dibentuk oleh sel-sel tumor itu sendiri dan merangsang pembelahan sel itu sendiri. Maksudnya sel sendiri itu ya sel tumor ya. Reseptor hormon tiroid, reseptor faktor-faktor pertumbuhan, faktor pertumbuhan untuk sel tumor itu sendiri. Tirosin kinase, protein G kecil atau RAS, faktor transkripsi. Nah, ini. Nah, kalau faktor transkripsi ini adalah faktor-faktor yang terdapat pada bagian sekuen gen manusia ya yang berpotensi sebagai kanker atau tumor. Ya, itu namanya faktor transkripsi. Jadi adanya di bagian DNA kita. Nah, ini misalkan diproses ya. Nah, ini kan ada keterangan pembelahan sel tumor tidak terkontrol. Jadi ibaratnya nah ini ya, misalkan hormon tiroid. Secara alami kan kita punya hormon tiroid ya untuk pertumbuhan. Nah, hormon tiroid itu dalam kondisi normal, dia akan mencari reseptor. Kebetulan, jika sel ini normal, reseptornya itu sesuai dengan hormon tiroid. Nah, tetapi di sini ada reseptor inti sel di dalam sitosol, ini ya. Dan ini ada reseptor untuk pertumbuhan, untuk mengelabui ini reseptor hormon tiroid ya, tetapi beda. Nah, ini yang normal, ini yang hasil mutasinya.
Nah, kalau pada sel yang mengalami kanker ya, atau mutasi, maka hormon tiroid ini akan berpasangan dengan reseptor yang sudah diekspresikan oleh sel tumor itu sendiri, ya. Kemudian di sini ada faktor pertumbuhan. Nah, ini yang warnanya biru ya. Nah, faktor pertumbuhan ini nantinya akan hotspot pribadi akhirnya. Nek nang ruang be cepat. Tadi keluar sendiri ya. Tapi suara saya jelas. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oh, ini memang gangguan semua ya. Dari informasi dari Pak Kadir. Untuk layanan Telkomsel gangguan semua. Jadi walaupun pakai hotspot pribadi juga mengalami gangguan. Ya enggak apa-apa ya, nanti kalau keluar sendiri masuk lagi ya. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi ini adalah hormon-hormon pertumbuhan yang fungsinya adalah untuk menginisiasi ya protein-protein tersebut untuk mengaktifkan deskade MAP. Deskade MAP ini ibaratnya second messenger ya, yang memerintahkan gen-gen itu untuk menghasilkan suatu produk. Ya. Nah, ini hasil DNA kita yang masih normal. Kalau misalkan selama proses pembelahannya mengalami gangguan ya karena keempat faktor ini, maka gen-gen ini akan cacat yang diwarnai dengan warna ungu. Jadi warna ungu itu disebut dengan onkogen ya. Nah, jika di dalam tubuh kita P53 ini mengalami mutasi, ya artinya kerusakan, maka onkogen itu langsung diekspresikan menjadi sel-sel yang menjadi produk dan juga sel tumor yang tidak terkontrol. Tetapi selagi kita memiliki pertahanan ya untuk perbaikan atau repair DNA, maka gen-gen yang cacat itu akan diperbaiki ya sehingga pembelahan sel tetap terkontrol. Ya. Ibaratnya meskipun kita memiliki onkogen ya, tetapi onkogennya itu sifatnya resesif. Ya, jadi mungkin dulu kalian pernah belajar genetika ya, itu kan ada gen yang dominan, ada gen yang resesif. Pernah ya? Kalau yang dominan itu dilambangkan dengan M besar, huruf besar. Ya, kalau yang resesif huruf kecil yang gitu. Nah, kita akan belajar itu di pertemuan ke-6 nanti ya, terkait dengan interaksi genetik. Nah, ini hanya gambaran umum ya. Jadi perbaikan DNA yang rusak itu sebenarnya secara alami itu ada. Nah, ini. Nah, jadi deteksi DNA yang mengalami kerusakan itu diatur oleh tumor suppressor. Ya, artinya secara alami di dalam sel kita itu punya gen yang fungsinya untuk menekan pertumbuhan sel-sel tumor. Ya. Nah, coba ini dibaca ya. Dibaca dulu 1 menit. 1 menit. Jadi yang dimaksud dengan molekuler checkpoint ya, ini sebutan dari DNA repair ya. Termasuk P3, P53 ini. Tetapi jika banyak sekali DNA yang mengalami perubahan genetik ya, hal ini juga akan menimbulkan kemoresisten ya, yang mengakibatkan hilangnya kemampuan DNA untuk merespon kerusakan. Ya, jadi walaupun tubuh kita memiliki pertahanan P53, tetapi sudah terlalu banyak yang mengalami perubahan sekuen DNA-nya, maka hal itu
menyebabkan kemoresistensi ya. Jadi walaupun orang terkena tumor, kanker ya, itu diberi kemoterapi tetap sifatnya resisten. Itu maksudnya. Jadi saat DNA itu mengalami kerusakan ya di MYC, maka P53 ini akan menahan sel untuk memasuki fase berikutnya. Ditahan dulu ya, karena masih mengalami proses repairing dan memberikan waktu pada DNA untuk melakukan perbaikan. Atau bila kerusakan cukup parah, P3K akan menginisiasi program kematian apoptosis. Jadi misalkan kerusakan dari DNA itu cukup parah, maka sel itu harus terpaksa mengalami apoptosis ya, sehingga disebut dengan kematian terprogram. Kenapa, Bu? Ya ini patofis, Bu Ris. Jadi nanti Bu Rizka banyak membahas ya di biokimia terkait dengan ekspresi gen ya. Itu nanti Anda lebih paham terkait genetika DNA ya. Nah ini hilangnya growth supresi ya menyebabkan siklus sel tidak terkontrol dan menghasilkan tumorigenesis ya. Nah lebih paham ya, saya beri informasi seperti itu ya. Ini sudah. Kemudian ini sekarang pembentukan sel tumor. Jadi mutasi itu tidak hanya cukup tunggal saja ya, belum cukup untuk dapat berkembang menjadi suatu tumor. Sehingga di sini mutasi itu diberi tanda panah sampai 3 kali. Itu artinya mutasi yang berulang-ulang. Ya, perlu beberapa mutasi sebelum sel berubah menjadi sel tumor. Selain itu, sel yang mengalami mutasi itu juga didukung karena adanya promotor tumor. Yakni bahan kimia yang ada di dalam tubuh kita sehingga akan memproses sel-sel itu untuk melakukan replikasi. Jadi misalkan kita bekerja di laboratorium ya, kita terpapar sinar UV 1 jam karena antara sinar UV dan lampu neon itu kan mirip ya, warnanya itu sama-sama seperti memancarkan sinar biru. Nah, kemarin yang sudah praktikum mikrobiologi ya dengan saya dan Bu Amel, sudah kan ya mengaplikasikan penggunaan sinar UV di laminar airflow. Tapi kelas D kalau tidak salah belum kesempatan untuk masuk lab memang ya. Nah, nanti dengan praktikum fitokimia dan farmasi klinik juga Anda akan menggunakan alat yang disebut dengan LAF yang mana kita memanfaatkan sinar radiasi dalam proses sterilisasi ya dan pendeteksian beberapa senyawa aktif yang berfungsi sebagai obat. Nah, itu penggunaannya memang kita harus hati-hati ya, jangan sampai ada sinar UV yang memancar di ruangan lab kita, tapi kita ada pas di depannya, itu jangan ya. Termasuk orang yang kerjanya di dalam ruangan radiologi itu juga yang memiliki potensi terkena radiasi ya. Jadi itu maksudnya mutasi yang berulang-ulang. Ya, tidak hanya kita 1 jam terpapar sinar, nah itu langsung mutasi. Nah, kemungkinan kita masih mengalami perbaikan DNA ya. Kalau memang sel-sel kita terkena mutasi yang disebut dengan P53 dan P21 tersebut. Nah, pertumbuhan tumor ini dibaca sendiri ya. Jadi sebenarnya sel-sel tumor yang sudah ada di dalam tubuh kita. Ini ada yang mau menjelaskan? Mungkin tadi malam sudah ada yang membaca. Saya kasih poin. Terserah wes mau jelaskan yang 1, 2, atau 3. Ini sebenarnya penjelasannya ada di sini. Ya wes ini penjelasannya ya. Nah ini gambarnya. Coba siapa yang mau mencoba menjelaskan atau dibaca dulu 1 menit guys. Saya sambil mau buka adlink ini ya.
Iya, gangguan. Pakai hotspot. Lihat linknya masih belum bisa ya. Ini sekalian saya absen saja, Mas. Ada yang bisa menjelaskan? Salah enggak apa-apa ya, Rek, ya. Namanya belajar, salah itu wajar ya. Maulana Gibran? Masih mau memahami. Memahami. Iya. Praktikumnya full ya hari ini ya? Maksudnya semester ini. Iya. Apa tiap minggu garap laporan berapa kali? 3, Bu. 3? 3 kali ya? Iya, Bu. Ya bisa lah di handle ya. Cuma 3, enggak tiap hari. Berarti bisa sebenarnya masih ada kesempatan untuk baca-baca slide yang dikasih dosennya ya. Saya kopas di sini aja dulu. Nah, ini sebenarnya untuk ini ya, untuk yang gambar 1, ini sudah saya bahas di pertemuan kedua ya, terkait apoptosis. Nah, ini ada tulisannya apoptosis ya. Oh, ini tadi ya PR-nya ya, PR membaca. Nah, ini maksudnya ya, tadi jika memang sel itu mengalami mutasi yang terus-menerus, maka dia akan berpotensi menjadi sel tumor ya. Tetapi jika hanya terinfeksi 1 kali ya, misalkan terinfeksi virus COVID-19 ya, tetapi kita tidak memiliki penyakit bawaan ya, jadi yang menginfeksi 1 macam virus saja. Nah, maka sel itu, sel yang normal tersebut karena mengalami perubahan sekuen DNA-nya, maka akan diapoptosis ya, akan dimatikan. Kenapa perlu dimatikan? Karena kalau tidak mengalami apoptosis, sel yang mengalami mutasi karena virus itu akan terus-menerus berkembang ya. Nah, kenapa Bu ini kok tidak diapoptosis saja oleh tubuh kita, gitu kan ya? Ini itu jadi pertanyaan. Nah, jawabannya ini ya. Jadi sel-sel tumor itu sebenarnya punya cara untuk menghindarkan selnya ya, agar tidak mengalami apoptosis dengan cara mengekspresikan ligan CD95. Sehingga CD5 ini akan akan mengelabui limfosit untuk melakukan
apoptosis ya. Jadi seperti senjata makan tuan ini ya. Jadi harusnya limfosit ini kan tujuannya untuk membasmi sel-sel tumor ya. Jadi kalau misalkan sel itu berbahaya ya, sel itu berbahaya, maka limfosit ini akan memusnahkan sel-sel tersebut dengan cara apoptosis. Harusnya seperti itu ya. Nah, tetapi karena sel tumor ini pinter ya, dia itu seolah-olah mengekspresikan protein ya, suatu reseptor yang seolah-olah itu cocok dengan limfosit. Jadi kan ini ya, ini gambarnya segitiga. Nah, ini kan ibaratnya antigen ya, antigen. Nah, reseptor limfosit segitiga kebalik. Jadi kalau misalkan menyatu kan cocok ya. Nah, ternyata reseptor yang diekspresikan oleh sel tumor itu ya, ternyata ini tidak memiliki struktur kimia yang sama dengan reseptor yang ada di limfosit. Nah, sehingga yang mengalami kematian itu bukannya sel tumor, tetapi sel limfosit. Ya, yang mengalami apoptosis itu adalah sel limfosit, sistem pertahanan tubuh kita sendiri. Ya. Nah, ini ya. Jadi sistem imun yang lemah juga akan mempermudah sel-sel imun itu untuk mempertahankan hidup untuk berproliferasi, sehingga ini juga akan menyebabkan perluasan lokal ya. Contohnya pada penyakit epilepsi. Nah, paham dari sini. Jadi misalkan sel ini lolos dari apoptosis dari limfosit ya, maka hal itu menyebabkan sel-sel yang rusak tersebut memungkinkan untuk melakukan migrasi atau berpindah dari satu organ ke organ yang lain. Ini contohnya adalah sel hati yang memiliki tumor ya, walaupun sedikit, tetapi ini kan sudah tumor. Nah, kita tidak tahu ini termasuk stadium berapa ya, karena umumnya stadium 1, 2 itu masih belum kedeteksi ya. Nah, karena sel ini memiliki kemampuan untuk bermigrasi ya, maka hal itu akan beredar ke pembuluh darah dan mengalami pertumbuhan di organ yang lain. Jadi ini disebut dengan penyebaran metastasis ya. Nah, ini contoh tumor yang berada di sel-sel otak. Nah, kenapa di sel-sel otak ini tidak mengalami pembesaran ya? Karena otak kita ini masih dilindungi oleh tengkorak ya, dilindungi oleh tengkorak yang sangat keras, sehingga jika sel-sel tumor ini ingin membelah ya ibaratnya ya, hal ini akan mendesak sel-sel saraf lainnya sehingga terjadi tekanan intrakranial. Ini maksudnya tekanan di dalam cerebrum ya, di dalam volume otak tersebut, sehingga menyebabkan epilepsi. Walaupun ini termasuk kerusakan lokal atau kerusakan yang hanya terjadi di otak saja, tidak mengalami penyebaran. Tuh. Jadi ini kegagalan sistem pertahanan limfosit sel-sel darah putih kita, sehingga kegagalan tersebut akan menyebabkan kerusakan lokal, contohnya pada sel otak, dan akan menyebabkan metastasis atau perkembangan tumor yang menjalar ke seluruh organ. Nah, ini contohnya sel-sel tumor yang mengalami metastasis ya. Jadi ini awalnya sel tumor primer ya yang berkembang di hati misalkan ya, di sel hati ini. Nah, kemudian dia akan mengalami detakmen itu apa sih artinya? Coba buka Google. Detakmen ini apa artinya? Detakmen. Ini ada warna merah-merah ya, seperti benang. Itu artinya sel tumor itu memiliki ikatan yang sangat kuat ya, dibandingkan dengan sel-sel normal lainnya. Sebagian dari sel tumor ini mengalami detakmen. Apa detakmen? Dilihat dari gambarnya kira-kira apa? Mengalami? Kalau dilihat dari gambarnya kira-kira ini kan koloni ya. Kemudian ini satu
Gimana? Kayak melepaskan itu tahu. Iya, melepaskan diri ya. Melepaskan diri dari koloninya. Kenapa? Karena sel-sel tumor yang ada di sini ini kemungkinan juga bisa disebabkan karena kekurangan nutrisi. Pertumbuhan sel tumor itu kan sangat cepat. Sangat cepat, energi yang dibutuhkan itu lebih banyak dibandingkan dengan sel-sel normal di sebelahnya. Ya. Jadi ibaratnya itu sel tumor itu adalah sel yang rakus, ya, butuh oksigen banyak, butuh nutrisi lebih banyak dibandingkan dengan sel normal di sebelahnya, sehingga dia itu berusaha untuk melepaskan diri, ya, dan masuk ke endotelium dari pembuluh darah. Kok bisa Bu masuk gitu ya? Nah, sama, dia itu memiliki seperti dia itu mengekspresikan protein-protein tumor, ya, protein tumor pertumbuhan yang seolah-olah itu mirip dengan reseptor yang ada di pembuluh darah kita, ya, ini ya. Jadi ini reseptor pembuluh darah kita yang warna oranye itu memiliki tempat yang sama dengan reseptor yang dihasilkan oleh tumor, ya. Sehingga seolah-olah endotelium ini menyangka tumor ini merupakan sel kita yang normal, gitu, Mbak. Sehingga berhasil dikeluarkan ke pembuluh darah tersebut untuk menjalar ke sel-sel atau organ lainnya, ya. Dengan cara utamanya itu dengan cara melepaskan suatu enzim, ya, enzim yang sifatnya proteolitik, ya. Oh, ini lanjutan yang tadi yang epilepsi, ya. Jadi sel-sel otak yang mengalami gangguan tersebut juga akan menyebabkan pendarahan pada pembuluh darah yang ada di dalam otak. Hal ini disebut dengan perubahan di sawar darah otak, ya. Kenapa? Karena kan pertumbuhan tumor itu kan sangat cepat, ya. Sehingga pembelahannya itu juga sangat cepat, membutuhkan ruang yang lebih luas. Ya. Nah, coba Silvi. Dari gambar ini, coba dari gambar ini, mana yang berpotensi sebagai tumor metastasis? Yang mana? Bentar, Bu. Ini kan gambarnya 1, 2, ya. 3, 4, 5. Nah, kira-kira dari 5 gambar ini yang berpotensi mampu melakukan metastasis itu yang mana? Gambar yang ini, Bu, yang primary colorectal cancer. Yang ini. Primary colorectal cancer. Ya, apa artinya? Ini sebenarnya lanjutan dari ini, ya. Berarti kanker apa ini? Ya, benar jawabannya, ya. Kanker apa? Primer. Kolorektal apa artinya? Siapa yang tahu? Kolorektal. Usus. Usus. Ya, siapa yang jawab? Dewi Intan, Bu. Ya, Dewi Intan, usus, ya. Nah, dari gambar ini yang termasuk yang organ usus yang mana? Intan. Kolorektal. Usus halus apa usus besar? Usus besar, Bu. Yang mana gambarnya? Itu, Bu, yang ada panah birunya tuh.
Oh ya, benar ya. Nah, habis ada yang mau menjelaskan terkait gambar ini? Kanker kolorektal. Ini apa ini? Yoga? Ada yoga? Yoga? Ya, Bu. Nah, bisa menjelaskan gambar ini saja? Yang ini, Yoga. Yang pada usus, coba dilanjutkan pertanyaannya. Pernyataan dari Intan. Nah, ini gambarnya usus. Ini apa ini maksudnya ini, Yoga? Stek 0, stek 1, stek 2, 3, 4. Itu apa maksudnya, Yoga? Kurang tahu, Bu. Ya, siapa yang tahu? Mengira-ngira, dikira-kira Mas? Itu sel kankernya berpindah tempat, Bu, dari usus ke organ yang lain. Ini kan secara umum ya, dari sini ke sini kan maksudnya ya, Intan. Maksudnya Intan ya. Dalam selnya. Enggak, ini loh maksudnya ini apa? Dari 0, 1, 2, 3, 4 ini apa? Pertumbuhan tumor, Ibu. Perkembangan, Bu. Apa? Tambah besar ya, Bu? Perkembangan Iya, tumor. iya, perkembangan tumor ya. Jadi ini stadium 0, stadium 1, 2, 3, dan 4 ya. Kalau stadium 1 dan 2, stadium 0 ya, dan 1 ini masih belum beredar ke dalam pembuluh darah ya. Jadi hanya sel tumornya itu hanya sebatas dari ini, dari serosa, muscle ya, hanya menyerang pada lapisan epitel dan lapisan otot ya. Tetapi setelah menuju ke berkembang menjadi stadium 2, 3, dan 4, maka pembuluh darah di sini akan berdifusi ya kepada sel-sel yang rusak tadi. Ya, artinya sel-sel yang rusak tadi mengalami adesi ya, pelekatan ke endotelium sehingga lama-kelamaan akan menyebar ke seluruh organ lainnya. Jadi misalkan seorang terkena kanker kolon ya, pembuluh darah besar. Nah, misalkan ini sudah diambil ya stadium 2 atau pada saat tahapan ke stadium 3 ya diambil. Nah, apakah ada kemungkinan suatu saat orang tersebut akan kambuh kembali? Padahal kan sudah diambil, Bu, sudah dioperasi. Ada kemungkinan kambuh enggak ya kalau misalkan sudah diambil? Kalau stadium 4 mau diambil sudah ini ya, sudah tidak bisa. Karena sel-sel yang rusak itu sudah menjalar ke seluruh tubuh. Nah, kalau masih stadium 1 atau 2 diangkat ya, sama seperti kanker payudara misalkan ya, terdeteksi kalau seseorang itu memiliki tumor di bagian payudara, kemudian diambil. Apakah masih ada kemungkinan suatu saat mungkin 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi ya, atau 15 tahun lagi akan kambuh? Bisa kayaknya, Bu, bisa kambuh lagi, Bu. Kemungkinan bisa kambuh lagi ya, Wahyu ya? Galang, Bu. Hah? Galang, Bu, yang jawab. Oh, Galang. Ya, apa alasannya Galang? Coba. Sifatnya menyebar. Karena sifatnya menyebar. Kalau memang gennya dari tumor tersebut termasuk yang metastasis ya. Ya benar. Terus? Tidak menjaga pola makan, Bu. Tidak menjaga pola makan. Ya benar ya.
Karena pola Karena makan itu adanya juga, mutasi genetik, Bu. iya benar semua ya jawabannya ya. Jadi kurang menjaga pola makan ya. Kemudian secara alami orang tersebut sudah memiliki gen tumor tersebut ya. Ya siapa yang jawab tadi silahkan chatting ya. Penyebab misalkan tadi siapa Galang ya? Kok saya ngetik ya? Kesulitan ya ngetik sendiri ya. Misalkan Galang titik 2. Penyebab sel yang sudah diangkat tetapi tetap mengalami metastasis. Ya ini memang banyak kasusnya ya dari beberapa pasien. Jadi orang yang sudah mengalami kanker kolon ya diangkat kemungkinan 10 sampai 15 tahun lagi akan kambuh kembali ya. Nah, itu yang pertama memang karena kurang menjaga pola makan ya. Kemudian sel-sel yang ada di sebelahnya itu masih kemungkinan mendeteksi gen-gen yang sudah rusak tadi ya. Dan apa tadi satu? Sifatnya menyebar ya, termasuk tumor yang sifatnya menyebar ya. Nah, ini karena memang tetangga saya itu ada yang pernah diangkat ya satu dari kelenjar payudaranya itu ya, karena sama ya seperti salah satu dosen yang ada di Akbar, diangkat salah satu. Nah, kemungkinan masih memiliki potensi untuk terkena. Kecuali memang menjaga pola makan. Kurangi makanan yang berminyak ya, berlemak itu dikurangi, kemudian karbohidrat juga dikurangi, kemudian bentuk berbagai macam radikal bebas ya, termasuk micin, dan banyak mengkonsumsi buah dan sayuran ya. Itu pun buah sayurannya harus bebas dari pestisida ya. Jadi yang organik-organik itu biasanya yang menjadi terapinya. Nah, ini efeknya ya. Jadi efek dari tumor itu bagi fisiologis seseorang itu apa saja? Ini sebenarnya sudah saya tulis lengkap penjelasan dari gambar ini ya. Mulai ini. Ini 1, 2. Nah, dua tulisan ini. Nah, jadi tumor itu dapat menyebabkan berbagai macam efek fisiologis ya. Yang pertama dimulai dari pembekuan darah abnormal ya, kebutuhan energi yang semakin meningkat, dan jika beberapa dari sel tumor itu mati akan menyebabkan gangguan fisiologis dengan meningkatnya ion kalium dan asam urat, karena memang kalium dan asam urat ini adalah elektrolit ya. Kalium ini termasuk elektrolit yang paling banyak dijumpai di sitosol atau di dalam sel ya. Asam urat itu juga hasil degradasi dari asam nukleat ya. Nah, pembekuan darah yang abnormal ini menyebabkan anemia ya. Kebutuhan zat besi juga meningkat. Kenapa kok meningkat? Karena banyak sekali sel-sel darah yang hilang gitu ya. Kenapa kok hilang? Karena sebagian besar dialihkan ke pertumbuhan tumor ya. Nah, sebentar ini saya coba kasih gambar ya. Nah, misalkan ini ya. Orang yang terkena tumor terpusat di bagian perut. Nah, jadi tangan, kemudian kaki, paha, dan lain-lain, sel-sel yang ada selain yang ada di perut, nah itu mengalami kekurangan asupan darah ya. Nah, kemudian darahnya itu di mana, Bu? Nah, darahnya itu karena ini menyebabkan kehilangan darah ya. Darahnya itu pembuluh darah ya. Sel-sel darah merah itu langsung terpusat ke sel-sel tumor itu sendiri. Itu apa? Untuk keperluan perkembangan dan pertumbuhan. Sehingga orang yang terkena tumor ini dapat berdampak pada defisiensi zat besi ya. Kemudian kebutuhan energi meningkat ya untuk pertumbuhan tumor itu sendiri, sehingga menyebabkan
angiogenesis. Apa angiogenesis? Coba browsing. Yang tahu nanti coba jawab ya. Nah, ini yang paling nyambung, kebutuhan energi tinggi ini menyebabkan kebutuhan glukosa juga meningkat ya. Kenapa? Karena glukosa itu sumber ATP ya. Jadi yang butuh glukosa tinggi itu sebenarnya adalah siapa? Sel tumornya ya. Yang butuh lebih banyak itu adalah sel tumornya. Sedangkan sel yang masih normal itu butuhnya ya dalam kondisi yang normal masih. Sehingga hal ini menyebabkan kondisi pH di dalam cairan tubuh kita menjadi asidosis ya. Ini nyambung dengan pertemuan kita yang ke berapa ya? Yang pertama. Pertama apa yang kedua ya? Oh maaf, yang kedua. Jadi biar belajarnya tidak kepecah-pecah ya. Nanti coba saya buka lagi ya materi kedua. Ya sambil di browsing ya. Angiogenesis itu apa? Istilahnya asidosis. Terkait kematian sel nekrosis. Nah ini ya. Jadi seseorang yang mengalami hipoglikemia atau kekurangan glukosa akan menyebabkan glikolisis anaerob ya. Sehingga glikolisis anaerob ini akan akan menyebabkan terbentuknya asam laktat di dalam tubuh kita. Nah, karena kondisi asam, hal itu akan menyebabkan pH di dalam sitoplasma itu menjadi lebih rendah. Ada yang masih ingat pH normal di dalam tubuh kita berapa? Anfisman dulu? 7, berapa? 7,4. 7,4. Ya, 7,3 sampai 7,4. Nah, karena asam laktat yang diproduksi itu terlalu banyak, maka hal ini menyebabkan kondisi sitosol itu menjadi asam ya. Hal itu akan menyebabkan protein, kemudian enzim-enzim organel yang berada di sel kita itu menjadi lisis sehingga menyebabkan kematian sel. Sebenarnya yang mengalami kekurangan glukosa itu sel yang normal ya, bukan sel tumornya. Nah ini. Nah, sel yang normal sehingga kondisi tubuh kita itu pH-nya menurun. Kebutuhan glukosa tinggi itu hanya dipenuhi oleh sel tumornya ya. Sedangkan sel-sel yang normal kebutuhan glukosanya lebih rendah, kekurangan glukosa malah ya. Yang ini kekurangan glukosa, yang ini. Jadi ibaratnya glukosa di dalam tubuh kita itu semuanya itu disetor semuanya ke sel tumor. Maksudnya kalimat saya bisa dimengerti? Marcella, paham maksud saya? Siapa yang paham? Nggak ada. Paham apa enggak, Rek? Coba yang paham di unmute ya. Kurang paham, Bu. Ya berarti saya ulangi kalau kurang paham ya. Jadi tumor itu pertumbuhannya menyebabkan kebutuhan energi meningkat ya. Asupan ATP yang diberikan oleh perkembangan tumor itu lebih banyak terpusat ke sel tumor itu sendiri. Kalau pada sel normal, kebutuhan energi kan tidak terlalu banyak. Ya wes, dalam satu glukosa butuh 36 ATP. Ya wes, itu prinsipnya. Teorinya kan seperti itu ya. Dulu kita belajar Anfisman. Jaringan tubuh kita kan hanya mampu memecah satu molekul glukosa menjadi
36 ATP ya. Nah, tetapi kalau pada sel-sel tumor seperti ini yang pembelahannya itu sangat cepat sekali, 1 molekul glukosa menjadi 36 ATP itu masih kurang, ibaratnya seperti itu. Jadi glukosa itu terus-menerus dipecah. Ya. Dipecah untuk menghasilkan energi sehingga karena tubuh kita itu berusaha untuk meningkatkan energi lebih banyak untuk kepentingan tumor itu saja. Nah, hal ini menyebabkan sel-sel yang normal selain sel tumor itu mengalami kekurangan glukosa. Tapi di sini tidak disebutkan ya. Kekurangan glukosa. Sehingga kekurangan glukosa itu akan menyebabkan kondisi yang asam. Karena faktor tadi ya, kekurangan glukosa itu menyebabkan penumpukan asam laktat menjadi lebih banyak. Karena yang dilakukan respirasi itu harusnya respirasi aerob menjadi respirasi anaerob. Siapa yang menemukan angiogenesis? Sudah browsing? Sudah, Bu. Ya, siapa yang sudah? Selain Iswianti ya? Saya mau coba menjawab, Bu. Ya, siapa? Nita Rizkyani. Rita. Nita. Nita, ya coba Nita. Angiogenesis itu pembentukan pembuluh darah baru yang terjadi pada kondisi fisiologi dan patofisiologi. Ya, catat ya. Di chat ya Nita ya. Angiogenesis adalah pembentukan pembuluh darah baru baik secara normal ataupun dalam kondisi patofisiologis ya. Kalau dalam kondisi patofisiologis ini karena fungsi pembuluh darah itu untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh ya. Darah kita kan fungsinya untuk membawa nutrisi, oksigen ya. Sehingga pembentukan tumor ini menyebabkan angiogenesis, pembentukan pembuluh sel-sel darah yang baru ya. Nah, jadi seperti ada ini kan pembuluh darah ya. Nah, jadi lebih meningkatkan angiogenesis. Jadi pembuluh-pembuluh darah kapiler itu lebih ditingkatkan perkembangannya untuk mensuplai oksigen dan mensuplai nutrisi dalam perkembangan tumor itu. Itu maksudnya. Nganggo hotspot aku. Hotspot HP ya. Iya, iso ini, Mbak. Ya, seandainya tidak terjadi angiogenesis, maka suplai oksigen dan nutrisi itu tidak akan terjadi ya. Sehingga karena adanya peningkatan pembuluh darah ya, maka hal itu menyebabkan curah jantung juga akan meningkat. Pompa darah ke seluruh tubuh juga akan meningkat sehingga menyebabkan hipotensi ya, sama saja dengan pada saat seorang itu mengalami donor darah ya, itu kan harus bertahap. Misalkan per hari ya orang tersebut mengalami anemia, kemudian diberi donor darah ya, itu kan biasanya oleh nakesnya itu dibatasi. Misalkan dalam 1 liter itu harus habis dalam waktu 24 jam. Jangan sampai dalam waktu 24 jam itu harus habis 3 kantong misalkan ya, dipaksa karena kadar Hb-nya terlalu rendah, misalkan yang normalnya 10 sampai 11, tetapi karena Hb seseorang itu rendah sekali, Bu, 3 misalkan. Jadi ditambahkannya harus lebih cepat. Nah, itu juga tidak bisa karena hal itu juga menyebabkan pompa darah ke seluruh tubuh itu semakin lebih meningkat. Karena ibaratnya itu dipaksa ya, darah kita jumlahnya sekian dipaksa untuk masuk lebih banyak. Nah, itu menyebabkan curah jantung lebih meningkat ya. Otomatis tumor itu juga akan memberikan beban pada kerja jantung kita ya. Di komplikasi ya ibaratnya ya tumor itu ya. Hal itu juga akan mengalami dengan perkembangan tumor ini juga akan menyebabkan berbagai macam gangguan hormonal ya, termasuk yang akan mendukung hipoglikemia.
Hiperhidrasi. Hiperhidrasi itu apa? Hiper itu artinya apa? Hiper dan hipo apa bedanya? Hiper lebih, hipo kurang, Bu. Gampang ya. Berarti kalau hipoglikemia kekurangan glukosa. Hiperhidrasi. Hidrasi. Kelebihan cairan, Bu. Kekurangan cairan yang berlebih ya. Akromegali apa? Akromegali. Hipertiroidisme. Tiroid itu kan fungsinya nah ini memang ini ya gangguan memangnya. Jadi beberapa dosennya memang mengalami hal sama. Jadi dimaklumi ya gangguannya ya. Nah ini saya lanjutkan karena ini sudah terlanjur Zoom ya dari tadi. Nah jadi tumor itu menyebabkan gangguan hormonal. Tiroid, hormon tiroid itu kalau masih ingat, tiroid itu adalah hormon yang kelenjar yang digunakan, hormon ya, tiroid itu kan hormon yang berada di bagian leher kita ya, yang berfungsi untuk memproduksi tiroksin untuk sebagai hormon pertumbuhan ya, dan mana tiroksin itu juga mengatur sistem metabolisme tubuh ya. Nah jadi dengan adanya tumor, gangguan hormonal termasuk gangguan hormonal pertumbuhan itu juga akan mengalami peningkatan. Di ibaratnya hormon itu lebih banyak diekskresikan gitu ya di dalam kelenjar tiroid. Hal itu juga akan memicu hipoglikemia. Jadi kebutuhan oksigen yang tinggi itu menyebabkan kebutuhan glukosa yang semakin tinggi itu menyebabkan glukosa itu akhirnya kadar glukosa di dalam darah itu rendah ya, hipoglikemia ini kan rendah, sehingga usaha tubuh kita ya untuk mempertahankan hidup lah ya itu akan ini mengalami lipolisis ya. Lipid itu kan artinya lemak ya, lisis pemecahan. Jadi karena glukosanya itu ibaratnya sudah kekurangan, jadi cadangan makanan kita satu-satunya itu adalah lemak dan protein. Jadi akhirnya protein dan lemak juga dipecah untuk kebutuhan tumor ya, dan sebagian untuk kebutuhan sel yang normal. Sehingga ini akan menyebabkan kaheksia tuh tumor. Apa kaheksia? Apa kaheksia? Kan saya nulis di sini. Kaheksia apa? Penurunan berat badan, Bu. Ya, penurunan berat badan. Kurus ya makanya ya. Karena seluruh nutrisi hanya terpusat kepada perkembangan tumor itu sendiri. Mungkin ada yang belum saya jelaskan bagaimana. Nah ini ya, jadi tumor itu juga memiliki kemampuan untuk meningkatkan antibodi. Jadi kan kalau tubuh kita yang normal, secara alami kita memiliki antibodi ya untuk menangkal radikal bebas dan juga untuk menangkal zat asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah ini tumor juga memiliki hal yang demikian, jadi menyerupai sel normal ya, untuk mengelabui sistem imun kita. Jadi ibaratnya tumor itu juga mampu menghasilkan atau mampu mengekspresikan antibodi. Tetapi antibodinya itu antibodi khusus tumor, bukan antibodi yang cocok untuk menangkal virus, bukan ya. Nah ini contohnya ya.
yang menyebabkan penyakit miastenia. Atau berkurangnya kontraksi otot pada beberapa organ tubuh kita ya. Jadi jika menyerang otot di sekitar organ mata, maka hal ini menyebabkan gangguan pada penglihatan ya. Jadi harusnya organ mata kita ya, otot dari organ mata kita itu dapat berkontraksi. Jadi kita bisa berkedip. Nah, itu karena ada kontraksi otot dan ada asetikolin ya yang dihasilkan oleh sel-sel saraf. Jadi sel-sel saraf kita, misalkan secara alami ya, kita mau terkena apa ya, ada serangga misalkan ya, mau masuk ke tubuh kita, mau masuk ke mata kita ya, mau masuk. Nah, secara otomatis kan mata kita langsung menutup ya, karena itu respon dari sel-sel saraf kita. Oh, ada sesuatu, jadi otomatis sel-sel otot di dalam di sekitar mata kita itu akan berkontraksi untuk menutup mata ya, agar serangga tersebut tidak masuk. Nah, itu juga ada kerjasama dengan sel-sel saraf ya. Jadi sel saraf itu mengeluarkan asetikolin agar asetikolin itu masuk ke dalam reseptor ya, reseptor sel-sel otot untuk melakukan kontraksi dan relaksasi. Tetapi karena adanya antibodi ya yang dihasilkan oleh sel tumor, itu kan antibodi yang warnanya hijau, maka hal itu akan menutup ya saluran yang ada pada reseptor tersebut, sehingga asetikolin tidak mampu menyebabkan kontraksi pada otot tersebut. Ya, ini kalau terjadi pada mata. Nah, kalau terjadi pada paru-paru, ini paru-paru ini ya menyebabkan kanker pada paru-paru ya. Jadi sangat krusial sekali ya efek dari tumor itu. Nah, ini ya paru-paru itu kan setiap hari mengalami apa? Apa fungsi dari paru-paru? Fungsi paru-paru apa? Sebagai respirasi ya, ada oksigen masuk, kemudian ada CO2 yang keluar. Nah, itu dibantu oleh reseptor yang berada di sel-sel alveolus. Nah, dan itu juga dirangsang oleh sel-sel saraf. Nah, ini di bagian sel alveolus ya yang memiliki saluran kalsium ya, Ca2+-nya itu ketutup ya karena adanya antibodi yang dihasilkan oleh sel tumor itu sendiri. Nah, harusnya kan saluran kalsium itu bisa keluar masuk ke dalam sel paru-paru. Tetapi karena adanya antibodi, hal itu akan menutup saluran Ca2+ ya atau kalsium, sehingga nutrisi yang harusnya masuk ke dalam sel-sel alveolus itu tidak akan terjadi ya, sehingga metabolisme di dalam paru-paru itu juga akan terhenti. Hal ini akan menyebabkan karsinoma paru ya. Kematian sel-sel tumor, jadi sel tumor yang sudah mati itu akan menyebabkan hiperkalemia dan hiperuresemia. Nah, ini ya, kekakuan pada persendian ya, ini macam-macam ya efeknya ya. Nah, karena penumpukan asam urat yang berlebih ya, karena asam urat yang disekresikan itu terlalu tinggi di dalam tubuh kita, maka hal itu akan menyebabkan kekakuan atau pembentukan kristal pada semua persendian di dalam tubuh kita, kaki, kemudian di tangan, dan juga menyebabkan batu urat di dalam ginjal, karena fungsi ginjal kita itu kan untuk penyaringan ya. Nah, harusnya asam urat itu disekresikan ke dalam disekresikan melalui urin, tapi karena terjadi penumpukan asam urat, hal itu menyebabkan osmolaritas urin itu lebih tinggi ya, yang menyebabkan gangguan ginjal ya, atau batu urat di dalam ginjal.
Nah, ini ada perbedaan, ya, ada istilah tumor jinak dan tumor ganas. Ya, ada pertanyaan dari sini. Ini untuk ke belakangnya hanya contoh-contoh saja ya. Kanker yang disebabkan oleh bakteri ya. Yang disebabkan oleh virus. Jadi kalau ada istilah tumor jinak ya, ini bisa dibaca ya, kalimatnya kan mudah dipahami. Hanya tumbuh di satu bagian saja. Ini contohnya kutil ya. Tidak menyebar, tidak tumbuh kembali setelah diangkat. Tetapi kalau ganas, walaupun sudah diangkat, dia masih memiliki kemampuan untuk bermetastasis ya. Tumor ganas itu juga disebut dengan kanker. Mungkin peluang untuk kamu kembali setelah diangkat. Ya, saya kira itu saja yang bisa buat saya jelaskan ya. Mungkin ada pertanyaan dari sini? Kita masih ada waktu berapa ya? 20 menit. Bu, saya mau tanya, Bu. Ya. Bu, saya kan ini kan baca artikel. Katanya kanker itu bisa sembuh dengan sendirinya, Bu. Apa? Dengan cara, katanya kanker itu bisa sembuh dengan sendirinya. Dengan cara melatih imun untuk melindungi tubuh dari sel-sel kanker. Itu dengan benar cara apa ya? Dengan cara apa, Pak? Mas, dengan apa cara ini? melatih dari dengan Galang. cara melatih imun untuk melindungi tubuh dari sel-sel kanker yang mematikan. Itu benar apa gimana, Bu? Melatih sistem imun ya? Iya. Untuk melindungi tubuh dari sel-sel kanker yang mematikan. Melatih sistem imun. Yaitu salah satu terapi kanker ya. Tapi kita akan lihat dulu kankernya itu masih stadium berapa. Kalau misalkan masih stadium 0 atau 1, saya kira hal itu masih bisa gitu ya, Mas ya. Jadi artikelnya apa itu, jurnal? Artikel pedalaman medik University of California San Francisco. Iya, itu ada benarnya juga ya, Mas ya. Karena kan fungsi sel imun kita salah satunya kan untuk mematikan sel-sel kanker ya. Tadi gambarnya. Iya, Bu. Nah, gambarnya tadi. Nah, ini kan ya. Nah, tetapi kalau sistem imun kita itu kondisinya masih lemah ya, hal itu juga akan menyebabkan pertumbuhan sel tumor itu juga tetap meningkat, sama saja. Nah, walaupun kondisi imun kita ini kondisinya masih stabil lah ya, kita dalam kondisi sehat, berarti kan sistem imun kita itu stabil ya. Nah, jika ada sel tumor itu pun masih berusaha untuk membuat tubuh kita itu seolah-olah tidak mengenal bahwa tubuh kita punya sel tumor gitu ya, dengan cara mengeluarkan reseptor CD95 itu. Nah, dengan cara meningkatkan meningkatkan kerja ya, atau meningkatkan keaktifan dari sistem imun, itu juga bisa menjadi salah satu terapi dalam membasmi sel-sel kanker ya. Tetapi hal itu menurut sebuah riset jika stadiumnya itu sebelum stadium 3 atau 4. Ya, selain dibantu dengan pengobatan kemoterapi ya, atau obat-obatan yang sifatnya sitotoksik. Disebut dengan, itu kan ada terapi imunologi ya, imunoterapi. Nah, itu maksudnya Galang ke arah itu. Imunoterapi. Jadi memberi terapi pada sel-sel kanker dan tumor dengan cara peningkatan sistem imun. Bisa dengan cara transplantasi sumsum tulang belakang, itu juga bisa. Iya, benar ya Mas Galang ya. Bisa.
Tapi kalau masih mencapai stadium yang rendah ya 0, 1, 2. Dan biasanya kalau orang yang sudah pasca kanker ya, sudah mengalami pengangkatan sebagian organ, itu kan memang dianjurkan untuk banyak sekali mengkonsumsi makanan atau minuman yang kaya akan antioksidan. Antioksidan itu kan fungsinya juga untuk menangkal oksidan yang terdapat pada sel-sel tubuh kita. Yang salah satunya juga untuk meningkatkan keaktifan dari sistem imun kita. Ya, ada pendapat lain? Pertanyaan lain? Kalau itu tai lalat itu termasuk apa ya? Coba yang punya tai lalat dipegang, dipencet, sakit apa enggak? Ya, Bu. Tai lalat yang sudah sampai ke ini ya, bukan yang kecil. Kalau yang kecil hanya nempel itu enggak bisa. Yang sampai menimbulkan pembesaran. Oh, mohon maaf ya, saya ini absen dulu. Karena teman saya kok begini gitu. Ketika saya menikah, saya tidak jarang. Ini yang tidak begini. Jangan lupakan. Tulang beluknya sekarang juga kayak buka. Jadi postur tubuhnya ya Faisal ini ya. Ya, siapa yang ini? Yang sudah mencoba, yang punya tai lalat, dipencet sakit apa enggak? Atau tai lalatnya itu tumbuh. Jadi kita usia berapa ini? Rata-rata mahasiswa semester 3 ini kan usianya berapa? 19 ya. Nah, pada saat SMP ukurannya tidak begitu besar. Tapi saat usia sudah menginjak dewasa, tai lalatnya lebih besar mungkin. Tidak ada yang seperti itu ya? Ada, Bu. Semakin besar? Iya, Bu. Tapi tidak sakit? Tidak, Bu. Normal-normal saja ya? Iya, Bu. Tidak menimbulkan rasa apa ya, seperti ngilu atau apa, enggak ya? Tidak, Bu. Terus itu, Bu, kalau misalkan tai lalatnya itu kecil kan, Bu, ya, tidak tumbuh besar gitu, Bu. Terus hilang gitu, Bu. Itu penyebabnya apa, Bu? Loh, hilang sendiri? Iya, Bu. Punya saya gitu di hidung, Bu. Loh, sampai besar seperti kutil ini, Mbak, modelnya? Tidak, Bu. Kalau di hidung tuh punya saya nggak besar, Bu. Kecil, cuma kayak samar-samar gitu, Bu. Tapi hilang. Oh, tapi tidak diobati ya? Ya wes hilang-hilang sendiri ya? Iya, Bu. Tapi tidak sakit sebelumnya? Tidak, Bu. Kalau yang besar itu di punggung, Bu. Berarti ini sudah mengalami kematian apoptosis itu ya? Kematian yang terprogram ya, Mbak ya? Menganggap bahwa itu merupakan benda asing ya? Tetapi kalau misalkan tai lalat yang semakin besar dan sakit ya, biasanya ngilu, nah itu yang perlu dicurigakan. Biasanya itu perlu dioperasi biasanya.
Punya siapa itu yang tadi? Yang punya telalat ilah sendiri? Siti, Bu. Siti siapa? Siti Alfia. Oh, sik ya. Ya, Siti siapa tadi, Mbak? Siti Alfia, Bu. Tapi yang hilang sendiri itu sudah lama, tak, Mbak? Iya, Bu, sudah lama. Ada 5 tahunan dari tumbuh terus hilang? Ya, Bu. Iya. Sudah 5 tahunan, Bu. Samaan ini menggunakan kayak skincare gitu pakai juga? Dulu kalau masih SMP nggak pakai sih, Bu. Iya, yang penting bedaan ya, Mbak ya. Sampai perawatan. Iya. Iya. Kadang hal itu juga sama ya, kalau seperti kita jerawatan lama-lama hilang-hilang sendiri gitu kan ya. Terus ada seperti apa ya? Seperti jerawat batu tapi lama-kelamaan hilang sendiri. Nah, itu kan berarti proses kematian sel ya kalau menurut bahasa, tapi yang tidak menimbulkan peradangan. Kalau menimbulkan peradangan itu kan namanya nekrosis ya. Kalau jerawat itu meradang kan enggak jerawat. Iya, berarti kematiannya secara nekrosis ya. Tapi kalau tidak menimbulkan peradangan itu berarti apoptosis. Ya, jadi itu sudah mengalami kematian, Mbak. Ya, Mbak Siti Alfia. Ya, ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada pertanyaan, ini saya tutup ya. Kita tidak ada kuis minggu depan saja, kuisnya. Iya, Bu, minggu depan aja, Bu. Kuis anak-anak ini kok bisa sama semua ya? 80, masa 34 orang semuanya sama, 30 gimana prosesnya ya? Menjaga kekompakan. Tapi kalau kuisnya itu yang salah. Gimana? Kemungkinan kuisnya gimana? Berarti kan salahnya sama ya, salahnya ya 1 gitu kan ya? Nomor berapa yang salah? Hah? Ya udah tahu, Bu Azza, saya belum deteksi ya. Tapi saya cek sebagian itu sama dari dari awal sampai akhir itu sama. Tapi nomornya mungkin ya yang tidak sama ya. Tapi berusaha ngerjakan sendiri kalian. Iya. Iya, Bu. Iya. Iya, insya Allah nanti kita kuis lagi. 2 pertemuan lagi ya. Minggu depan kita bahas sistem imun. Minggu depannya lagi gangguan sistem imun ya. Berarti kuisnya dari kematian sel ya. Kematian sel kan kemarin sudah ya, kematian sel. Keganasan sel dan sistem imun ya kuisnya ya. Ya sudah, kalau sudah tidak ada pertanyaan, ini saya akhiri ya. Karena adminnya tidak bisa dibuka. Ini berarti saya absennya lewat Zoom. Ya, jika tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Terima kasih untuk partisipasi ya kuliah hari ini ya. Kalian sudah aktif ya menurut saya, walaupun beberapa saya harus paksa ya.
sebenarnya bagusnya itu kan nggak usah saya paksa langsung jawab gitu ya. Karena kan kalian sudah dewasa semua. Jadi tidak perlu dipanggil lah ya. Ya sudah, saya akhiri dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.